Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada acara ngasor ngaji sore Ramadan kali ini melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi yang telah dibaca oleh beberapa para kiai. Kami melanjutkan, kami bukan seorang kiai tetapi ikiai, ya. Baik, kali ini kita sampai pada hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina wa uluwihi wa uluwina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis as-salisu asyara kang kaping 13. An Anas bin Malikin, saking sahabat Anas bin Malik. Qala wasdawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu, ora sampurna imane sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta hingga yuhibba demen sapa ahad li akhihi tumrap sedulure ahad ma ing barang kang yuhibbu demen sapa ahad li nafsihi tumrap awake dhewene ahad. Rawahu was riwayate ing iki hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Para pemirsa ngasor yang sangat kami hormati, hadis yang ke-32 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa iman seseorang tidak akan sempurna apabila ia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi imannya tidak sempurna. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama bahwa orang yang dinamakan mukmin itu ialah orang yang yakin percaya adanya Allah, percaya kepada para malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada para rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu idealnya orang yang disebut beriman. Tetapi di dalam perjalanan hidup selanjutnya rasanya tidak cukup seperti yang kami sampaikan. Perlu iman itu dijaga, dilestarikan, bahkan disempurnakan. Bagaimana menyempurnakan iman? Bagaimana seorang mukmin itu di dalam menjalani kehidupan ini, menjalani hidup dan kehidupan ini. Bahwasanya agar imannya bagus bahkan sempurna, maka harus diwujudkan iman itu dengan cara mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mencintai saudaranya? Ya, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau diri ini senang ketika diberi orang, maka berusahalah
orang itu juga senang karena kita, maka kita berusaha memberinya sesuatu. Nah, ketika kita tidak punya apa-apa, kemudian diberi oleh orang sehingga kita punya, maka kita senang. Nah, maka bagaimana pula kita membuat orang lain senang. Nah, senangnya kita itu insya Allah orang lain juga akan senang. Maka ketika kita senang diberi orang, maka berusahalah kita juga memberi orang agar orang lain senang. Senangnya orang lain karena kita, itu contoh bahwa kita mencintai saudaranya, mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Contoh lagi, ketika kita dalam keadaan lapar, kemudian kita bisa makan, maka kita menjadi senang. Diri kita terawat. Maka bagaimana orang lain yang lapar, nah itu kita bisa menyenangkan. Caranya gimana? Ya sama, kita memberi makan orang itu. Ya. Maka ketika orang itu kita beri makan, insya Allah senang, kenyang. Seperti saat kita lapar, kemudian kita makan. Nah, itu beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dengan mencintai orang lain, sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan kesempurnaan kita, iman kepada Allah. Kemudian, ukuran senang, ya, itu juga diukur dari diri sendiri. Tidak boleh ketika kita mengukur diri sendiri, sedangkan orang lain tidak diukur diri sendiri. Ya. Misalnya, ketika kita diringankan beban kita oleh orang lain, kita merasa senang. Maka kita berusaha juga orang lain, kita ringankan bebannya, maka mereka juga senang. Ya. Kemudian, ketika orang lain sakit, ya, kita jenguk, mereka senang. Nah, itu juga sama seperti ketika kita sendiri sakit, dijenguk orang lain, senang. Kenapa? Ketika kita dijenguk, insya Allah pasti mereka akan mendoakan agar sembuh, mendoakan agar kita bersabar di dalam menjalani sakit. Nah, senang. Nah, senang itu juga maka kita harus berikan kepada orang lain. Ketika orang lain sakit, ya maka kita berusaha menjenguk. Itu beberapa contoh tambahan lagi. Ya. Nah, maka ketika itu bisa kita lakukan, insya Allah sempurna. Ini adalah juga perwujudan dari hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, ada 6 rukun iman yang saya sebut di awal tadi. Itu urusannya kita dengan Allah. Maka ketika itu beres, itu sebetulnya juga iman yang ideal. Tetapi kemudian untuk menjadi lebih sempurna, menambah kesempurnaan iman kita, tentu kita juga harus melengkapi dengan hablum minan nas. Apa? Yang menghubungkan kita dengan manusia sesama. Nah, hubungan manusia dengan sesama itulah bagaimana? Ya kita baiki hubungan mereka selama mereka dengan kita nyaman, selama mereka dengan kita senang, selama mereka dengan kita gembira. Nah, itu insya Allah juga termasuk tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Maka berusahalah kita semua agar menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Ya. Nah, kemudian yang lebih dekat, saudara kita itu adalah ya saudara serumah. Ada anak, ada istri, ada famili, kerabat, saudara sedaging. Ya. Nah, kemudian ada saudara seiman seagama, mungkin teman sejawat seagama dengan kita. Barangkali itu juga bisa disebut saudara seiman seagama. Maka apabila kita mencintai saudara, nah, kalau kita tarik dalam lingkup yang kecil, ada yang berada di keluarga kita, ada istri, ada anak, ya, mungkin kemenakan, ya, mungkin yang sudah dewasa, punya cucu, dan lain-lain. Nah, itu barangkali harus kita cintai mereka itu.
seperti kita mencintai diri kita sendiri, ya. Apa? Ya kita cukupi kebutuhan mereka. Itu bentuk cinta kita kepada saudara kita, kepada istri, anak, dan seterusnya. Maka sesungguhnya memberi nafkah itu adalah contoh mencintai saudaranya, saudara serumah. Kemudian memenuhi kebutuhan anak, ya, itu adalah juga bentuk kecintaan kita kepada saudara, saudara serumah. Kemudian memenuhi hak-hak anak di dalam menjalani hidup dan kehidupan, di samping memberikan keluarga nafkah, maka anak kalau sudah pada waktu umurnya, ya kita ajari mereka. Kalau sudah waktunya juga mereka disekolahkan oleh kita, mensekolahkan dengan membiayai, menyiapkan segala fasilitas, sarana, dan seterusnya. Itu adalah juga bentuk kecintaan kita kepada saudara, khususnya keluarga. Juga kemudian istri, apalagi ya, istrilah yang mendampingi kita dari tidur sampai tidur kembali, ya. Nah, perlu ada wujud-wujud kecintaan. Nah, memberi nafkah itu salah satunya. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup, ya. Bahkan mungkin sering disampaikan di dalam forum walimatul arus misalnya, mencukupi hidup, ya. Kemudian ya menyiapkan sandang, papan, pangan, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, khususnya istri. Nah, sedangkan beberapa kecintaan kepada orang lain di luar rumah, kita ada punya teman, punya tetangga, ya. Tetangga kanan kiri yang dekat. Nah, itu juga kita perlu mencintai mereka, ya, seperti mencintai kita, ya. Apa? Di antaranya adalah meringankan beban semampu kita. Ada tetangga kita yang sakit, kemudian kita jenguk, nah, mereka nyaman. Nah, ini juga bentuk kecintaan. Ketika mereka butuh kita, mungkin mohon maaf, ketika kepepet ekonomi, mereka datang ke tempat kita, kemudian mohon maaf, hutang misalnya. Nah, kalau kita ada, boleh kita pinjami. Ketika mereka dipinjami oleh kita, mereka senang. Nah, ini berarti kan bentuk bahwa kita menyenangkan mereka. Bentuk kecintaan kita kepada mereka. Itu tetangga, ya. Ketika mereka butuh apapun dari kita, ya semisal mohon maaf, mereka yang tidak punya sepeda, tidak punya mobil, ada keperluan harus berangkat bersama-sama dengan keluarganya misalnya, kemudian pinjam mobil, pinjam motor misalnya. Nah, kalau kita ada, ya barangkali bentuk kecintaan kita kepada mereka, ya kita pinjami. Nah, sehingga mereka menjadi senang. Nah, ini kan bentuk-bentuk kecintaan kepada saudara kita, ya, tetangga. Bagaimana hubungan kita kepada teman sekerja, teman sejawat, di kantor, di sekolah, di perkumpulan apapun, selama kita bisa memenuhi, meringankan yang mereka inginkan, mereka butuhkan, selama kita bisa, nah itu adalah juga bentuk kecintaan kita kepada sesama. Dan itu bisa kita lakukan, maka sungguh insya Allah iman kita akan menuju kesempurnaan. Hubungan dengan Allah beres dengan 6 rukun iman yang saya sebut tadi, ya, lengkap. Ditambah lagi hubungan baik dengan sesama sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, ya. Apa yang kita rasakan baik, maka barangkali bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, baik yang di serumah, sekampung, sekantor, dan lain-lain. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada sesama. Maka apabila itu bisa kita lakukan, insya Allah kesempurnaan kita akan tercapai, dan mudah-mudahan benar-benar tercapai. Apalagi saat ini kita sedang berpuasa, sungguh saat-saat yang bagus buat kita untuk berbuat baik kepada sesama demi memperbaiki, menjaga keabsahan puasa kita dan meningkatkan mutu puasa kita, sekaligus menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini
yang bisa kami sampaikan di dalam pembahasan hadis ke-13 tentang kesempurnaan iman. Semoga Allah benar-benar menyempurnakan iman kita dan Allah meridhoi kita semuanya. Kurang lebihnya kami dalam menyampaikan ini mohon maaf, bila mana benar yakinkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila salah yang saya sampaikan, yakinkan bahwa itu karena kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.